khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya di pagi ini dan di pagi berikutnya khalafan, ganti yang baik. Dua, malaikat yang kedua mendoakan kepada yang apa ini? Ngepel, apa ngepel? Korek, kikir, pelit, benghar hayang, merengku. Didoakan oleh malaikat yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya. Pasti diijabah oleh Allah. Yakin tuh? Siap. Tuh 100.000 keluar, asik. Oh dipulangin. Kenapa bu? 50.000 dipulangan ke Ciring Babi. Alhamdulillah. Jadi ya maka beli sawah. Seberapa hektar deh? Mana itu panitia? Nanti habis culang-culang tadi. Seberapa hektar itu? Ya? Mulai dijual seberapa? 50. Seberapa satu bak lah? Satu bak genap juta. Satu bak genap juta. Karek cepet dia keluar. Seberapa deh? Sergene, mudah-mudahan sing disolehkeun. Sing disolehkeun da hese soleh teh boga duit teh da cantang nu soleh atuh. Serius. Kredit imah siap, kredit motor siap, kredit mobil siap. Ieu mah kredit salat. Agar salat Id atau salat Jumat misalkan. Kan ada hese teh ya. Nah, mudah-mudahan sing disolehkeun da loba urang mau beukeun baleunghan teh di mana ge halus can anggeus nya dasar nih hati can anggeus. Mudah-mudahan nya ulangan saumur ngaji ngariung loba we hayo kain sering terus saldo diumumkeun we tiap minggu tiap bulan miliaran ratusan juta tapi WC bararau keran rusak lampu parem mubalik da leuleus jiga rek pae nu ada leuleus amarana ieu teh ya lanjut urang didita ayeuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah di Mekah 13 tahun 10 tahun kurang lebih di Madinah dibantu oleh sahabat termasuk keluarga, termasuk istrinya yang tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh ibu Khadijah untuk membantu suaminya tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menurut penelitian Dr. Muslih Abdul Karim, harta yang dikeluarkan oleh Ibu Khadijah itu tidak kurang dari 20 triliun. Yang mau ceri, salah ibu-ibu. Berapa ibu harta yang dikeluarkan oleh Ibu Khadijah? 20 triliun. Ada istri di sini yang membantu suaminya? Tidak. Ada, cuma nilainya tidak seperti 20 triliun. Ibu punten. Saya akan sedikit melebar ya, biar tidak ngantuk dan tidak jenuh. Sok bu, kan tidak mudah mencari pelajarnya. Namun keur ngaji ibu-ibu cerik ternyata kurang. Begini, kalau seorang istri membantu suami, istrinya akan terbawa dan terhormat. Contoh, suaminya dibantu bagaimana dia kuliah, bagaimana karirnya naik, apalagi sampai jadi pejabat, itu ibunya pasti terbawa. Contoh, tingkat kecil saja, seorang suami yang didukung oleh istrinya jadi RT, pasti istrinya disebut pinter. Kalau ada seorang suami, seorang ustad, istrinya disebut ibu ustad. Kalau ada seorang suami jadi presiden, istrinya disebut ibu presiden. Kalau ada seorang suami jadi rektor, istrinya disebut ibu rektor. Tapi kalau istri jadi rektor, apakah suaminya
jadi bapak rektor? Tidak. Terus istri Nabi ada berapa? Ada 9 dan 11. Yang mengatakan 9 sahih, yang mengatakan 11 sahih. Ya, Nabi dan istrinya. Istri Nabi disebut Ummul Mukminin. Haram dinikah sampai hari kiamat janda-janda Nabi itu. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling muda dan satu-satunya yang perawan, ketika ditinggalkan wafat oleh Nabi Muhammad SAW, bagaikan seseorang yang baru lulus SMA. Seberapa tahun? Ya Allah ya Rabbi. Murakin aja. Oke. Haram dinikah itu. Disebutnya ibu Ummul Mukminin. Ari istri Ustaz kumaha? Lamun Ustaz nama disebut Ummul Mukminin teh? Boleh dinikah sama asisten Ustaz aja? Boleh ari teh era. Jeung gaeukeun. Ya. Misalnya saya meninggal, itu ya duluan. Istri saya janda, boleh nikah lagi? Boleh, karena bukan istri Nabi. Kalau istri Nabi haram itu dinikah. Ya, lanjut. Khadijah radhiyallahu anha, karena beliau seorang saudagar, seorang pedagang yang kaya, kurang lebih 20 triliun diberikan hartanya untuk membantu suaminya berdakwah. Lanjut. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW hendak membebaskan atau meluaskan Masjid Nabawi, itu kan butuh biaya, seperti orang Pamengpeuk, orang DKM Alpalah butuh biaya untuk membebaskan sawah. Itu tidak lama, Bu. Keluarlah dan muncullah seorang sahabat mulia, Utsman bin Affan, itu mengeluarkan biaya sekitar 40.000 dinar, sekitar 40 miliar atau 80 miliar untuk meluaskan Masjid Nabawi. Utsman bin Affan. Yang ketiga, ketika Futuh Mekah, pembebasan kota Mekah, dan mau meluaskan Masjidil Haram, ada sebuah rumah yang mau tidak mau kasatet cekurang mah ganti rugi, lamun digantian rugi teu rugi, ngaranna ge ganti rugi. Ada proyek kereta api cepat, kan orang-orang Pamengpeuk, Bojong Kunci, Babakan, Tambakan, Kermanang duit sawareh malih boga sawah, boga tanah, gigireun ranjing, tahu ranjing? Palungan si tanah nanti kabeli itu. Codetannya punya. Barengan sawareh manjarempe we. Baik keur boga duit mah. Lamun keur boga duit sagala dibejakeun. Geus 3 minggu teu dahar. 20 tahun dahar. Geus 3 minggu dagang teh sepi. Untungna geus puluhan tahun, geus 3 minggu eceun teh namru. Sehatna jadi itu biasa jelema. Nah, orang-orang Bojong Kunci, Tambakan dan seterusnya yang kena pembebasan ganti rugi, itu mah ganti rugi. Kalau ada dari pemerintah diganti pasti rugi. Ini mah bukan ganti untung. Rumah yang satu-satunya nempel di sekitar wilayah Masjidil Haram harus dibadal. Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau membeli rumah itu? Muncullah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengeluarkan kurang lebih 20.000 dinar, sekitar 40 miliar untuk membebaskan rumah yang nempel di Masjidil Haram. Jadi gede mana? Jeung sawah ieu. Gede mana?
Gede mana? Gede itu. Dia mah canena naonannya. Acan seuli si Adi. 4. Abdurrahman bin Auf. Tahu Abdurrahman bin Auf? Seorang pedagang, ahli dagang orang Mekah hijrah ke Madinah. Tidak bawa uang, tidak bawa harta, keluarga ditinggal. Dimuakhadkan oleh Rasulullah. Muakhadnya istilah Ustaz Abdurrahman, padahal diambil dari Nabi. Akh bahasa Arabnya. Akh yuakhi, akh yuakhi muakhad. Kudu bisa di urusan tamhid bantu. Dimuakhadkan artinya dijadikan saudara dengan orang Ansor, orang Madinah. Ditawarkan, nih saya punya istri 2, silahkan kalau kamu suka pilih, saya akan ceraikan. Kemudian saya punya harta banyak, silahkan kamu pilih mau ambil yang mana. Tapi Abdurrahman bin Auf seorang ahli ekonomi yang cerdas, tidak mau menggantungkan hidupnya, tidak bisa numpang beken kepada orang yang sudah maju. Punten ya, pepatah Arab mengatakan begini, laisal fata man yakunu kana abi. Pemuda yang sejati bukan yang bangga dengan bapaknya. Saya anak ustad, bapak saya ustad tuh. Saya anak kiai tuh, babe gue kiai. Kakek saya ajengan, kakek saya ulama. Ari maneh naon? Ditanya teh, lain ustad, lain kiai, lain ulama. Naon atuh? Boleh kita bangga dengan orang tua? Boleh. Banggalah, ibu juga punya anak. Ustaz pun anak megelis, camperni, soleh, benghar. Ngan bau kelek, kebahatan. Mau begitu kan? Kan tenunanya. Ibu sakumaha muda bau kelek, nonton leho, mewek-wek, ogoknya itu. Bangga tuh? Wajar tidak? Wajar. Tapi ketika orang tua yang dulunya pejabat, anaknya bangga dengan bapaknya pejabat, bisa mulung, bisa nyalindung ke bapaknya. Aya masalah setik, telepon bapaknya. Aya urusan yang polisi, telepon bapaknya. Benar kan? Namun bapaknya pejabat, bapaknya ustad, istri saya istri ustad Ansor, jajanan. Ayah budak memberi patanana si ustadz di bawah. Dikemulan kabeh, ustadzna keur aya. Geus maut. Ustadzna teh dari antep si janda teh diusir. Saya tak, teh urut pemajikan ustadz gitu. Kada sah anak ustadz. Jeung lamun anak ustadz baong sok disarankeun saha? Saha? Bapak, banyak ya anak ustad gitu patut. Sing kuring gaduh jamaah, oknum cunihin. Tak anak buah ustad Ansor sana cunihin gitu. Cek urang teh temangis, temeleng, temingis, tehujan. Anak buah kira oke ngadaikeun radio, ngasuh ngan memang can balik teh makhluk teh. Tuluy cunihin kade janangkeun bawa cunihin nama meureunang Gus Lila, kabawa-bawa meureun ayeuna. Eta madang ngomong ka Ustaz Ansor tak anak buah Ustaz cenah cunihin. Tah, anak buah lagi dibawa-bawa ka Ustazna. Taya cenah anak buah Ustaz Ansor ibu-ibu ih, dicentil. Mun dipoto teh yang ngaleng we cenah. Ya Allah ya Rabbi. Sanu ka bawa era. Ustaz. Bener teh? Mata Ustaz mah kudu hati-hati. Ih, mata abdi dia rek calik dia bung. Sehingga paparazi aya nama kan bebas aya kamera ieu pek di foto dia mah hoream baut. Awas ibu, hati-hati. Seorang pemuda sejati, seorang anak yang baik bukan bangga dengan bapaknya saja, tapi dia harus punya jariah untuk masa depannya. Minimal menjaga sedekah jariah dari bapaknya. Walakinnal fata, seorang pemuda yang sejati adalah man yaqulu, dia mengatakan ha anada, inilah saya. Saya dulu menemukan
menemani Ustaz Dedi Rahman di Radio Garuda 10 tahun atau 9 tahun. Saya bangga dengan Ustaz Dedi, bangga jelas. Dididik tiap subuh, tiap sore, bangga. Tapi saya harus bisa menyamai, harus bisa minimal ngawarnaan ulah anak buah Ustaz Dedi gitu belak isi gitunya anak buah saya teh anak buah Ustaz Ansor nah bodoh enak cunihin tak ulah gitu enakan saya ketika mendampingi almarhum Ustaz Dedi menjaga marwah wibawa beliau kasepna mulata udah musim kuring gagah Ustaz Dedi wah sing adu-adugan begini rambutna gondrong wah keturutan ge wah Ustaz Ansor gondrong maka begini mobil hartokna da teu boga ngancungna moal tapi cik atuh aya ilmuna meureunaan anu bisa ngajaga marwah wibawa seorang guru. Kalau kita jadi anak bisa menjaga marwah wibawa orang tua kita ulah bangga weh oh bapak urang majengan bapak urang ketua cabang ketua PP jangan bangga dengan orang tuamu tapi kamu sendiri harus punya karya. Paham tuh? Baik, lanjut. Abdurrahman bin Auf ketika ditawari tempat usaha gak mau, ditawari istri gak mau, dia minta tunjukkan saya ke pasar. Dan seorang ahli ekonomi akan kreatif, ibu tahu kreatif? Kenapa dia dagang cilok harganya 5.000 20 siki? Murah tuh 5.000 20 siki. Nah hari ibu ngajual cilok 5 siki 5.000 hargana mahal rasana sarua tahu sini cilokna sarua bahana sarua nu beda naon hargana. Nah saya tak bisa ngajual cilok 5.000 20 siki sing hore boga pabrik aci sorangan boga pabrik aci sorangan gitu sekretarisna bojona bendahara putrana nu nganterkeun minantuna nu boga tempat si eta ari ieu 5.000 cilok teh 5 siki ya Allah ya Rabbi balanjana ka Banjaran make kos can ledo can macet nyamajana we ngajual aci 5.000 5 siki tak ayeuna teh urang teh kitu ayeuna ieu sawah rek dijual sabaraha hargana 6 juta per tumbak entong ngadandingkeun harga tanah jeung di kota tuh di kota mah ibu sameter aya 7 juta aya 10 juta aya 50 juta di lembur satu mbak teh 14 meter persegi berarti lamun 6 juta dibagi 14 sabaraha sabaraha ratusan ribu aja punya tuh bila tinggal dikalikan. Nah jadi punten ya ulah sirik ibu warungna sami ngajajar nu hiji cimo nu hiji cireng nu hiji gorengan sarua para sehat tuh da mau rezeki masing-masing tidinya mah cilok teh memang sih murah ngan kemasanna goreng da urang kemasanna halus nu bogana baketut haseum si eta urang nu somea tempatna kalolotor nu urang mah bersih itulah namanya persaingan tapi persaingan sehat gitu. Baik pengajian di sini pinuh sampai tadi absen mana buka absen ada kayak 900 mana jadi absen Ustaz tadi cing yang nempo ya di mana daya fisik gitu di absen numpang harga sahabat baik biolowan telekete tinggal lihat mau mobil tuh wah itu berarti miskin cantang tuh bawa mobilnya diparkir datang ke dia lempang ulah gitu panitia